Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam berjumpa lagi dengan program Waris B, satu desa satu YouTube channel. Alhamdulillah saya menemukan sebuah formula ya, bagaimana untuk mengawali program tadi ya. Setelah kami diskusi dengan teman-teman ya, bagaimana mengawali sebuah program ini ya, itu dengan memberanikan diri ya, bikin sesuatu yang baru ya, yang mungkin juga akan menjadi pertanyaan ya, pertanyaan masyarakat ya, khususnya anak muda ya. Apa itu? Insya Allah nanti ada dua desa ya, mungkin desa Sumber Keradenan sama Mangliawan ya, akan saya dengan adanya Kim tadi ya, kami akan membuat kantor YouTube. Nah, jadi maksudnya kita bikin kantor YouTube itu ya, bagaimana nanti masyarakat atau khususnya pemuda itu nanya gitu loh, nyambung. Apalagi nih Pak Hari ini ada kantor YouTube, nah, gitu kan ya. Jadi nanti yang ketempatan sebagai kantor YouTube tadi gambarnya sudah saya pahamkan ya, kenapa kita bikin seperti ini ya. Di saat kita tidak mampu bikin sesuatu yang baru ya, yang akhirnya menjadi pertanyaan atau mengundang tanya, akhirnya yang terjadi ya biasa-biasa saja ya, seolah-olah nggak ada apa-apa ya, padahal saya sudah memerankan pemuda-pemuda yang sudah mulai action ya. Untuk di Sumber Keradenan ini Mas Winarno ya, ini kebetulan beliaunya ini sebelum kami kenal memang sudah punya YouTube channel ya, sudah punya YouTube channel ya. Beliaunya ini juga aktivis pemuda ya, aktivis budaya ya, juga pemerhati sosial kemasyarakatan. Nah, jadi sosok Mas Win ini menurut saya komplit ya sebagai seorang pemuda ya. Dia peduli kepada lingkungan, peduli budaya ya, peduli sosial, dan ada keinginan untuk berkontribusi ke pemerintahan desa. Nah, dari situlah akhirnya saya diskusikan dengan terbentuknya kelompok informasi masyarakat di desa ya. Jadi oke, Kim itu sekretariatnya nanti ada di desa secara administrasi ya, tapi secara non formalnya ya, kemana cangkruannya ya, tempat ngumpulnya anak muda yang pastinya ya tidak dibatasi oleh waktu ya, bisa pagi, siang atau malam. Nah, dari situlah saya punya gagasan, saya bikin sekretariat atau mungkin nanti kantor ya, atau office yaitu apa itu masih kita diskusikan lagi. Yang jelas arahnya itu membuat kantor YouTube ya. Harapan saya itu menjadi tongkrongan anak muda ya. Harapan saya juga menjadi wadahnya ya, anak muda ya, yang nyambung di dunia internet ya. Jadi besar harapan kami dengan adanya TV channel desa, dengan membuat kantor YouTube tadi ya, juga besar harapan nanti pemuda ya yang punya kemampuan di bidang editing ya, misalkan di bidang apa ya, di bidang fotografer segala macam itu nanti akhirnya bergabung ya. Jadi para YouTubers ya, TikTokers ya, Facebooker ya, Instagram ya, dan media yang lain itu nanti akan bergabung di kantor YouTube ini. Jadi intinya di saat kita nggak mau memulai, nggak mau mengawali ya, ya memang nggak akan pernah terjadi sesuatu, namanya juga nggak mau mengawali. Ya, makanya dari situ saya nyoba ya memancing dengan membuat kantor YouTube ya. Ternyata responnya bagus.
Kalau nggak gitu Pak Ari, nanti pengertian dengan adanya program ini ya, pemahamannya kepada masyarakat nanti kurang ya. Tapi kalau sudah ada kantor YouTube gitu, paling nggak kan mengundang tanya, akhirnya pemuda tanya, iki apa iki Mas Win ono kantor YouTube barang. Nah, dari situlah nanti Mas Win akan menceritakan ya. Ya kayak gini ya, ya di sini ya tempatnya kalian-kalian semua berdiskusi, nongkrong ya. Nah, di saat teman punya kemampuan di bidang IT atau punya kemampuan di bidang yang lain, disinilah tempatnya atau wadahnya anak muda untuk berkreasi. Ya, jadi seperti yang sudah kami lakukan yaitu berupa lomba ya, lomba joget kreatif bandengan. Nah, ini yang yang diprakarsai dari teman-teman Kim, dan alhamdulillah desa merespon banget tentang program Kim tersebut ya. Nah, disitulah saya kemarin juga mencoba komunikasi dengan pemuda yang ada di desa yang lain, yaitu desa Mangliawan ya. Alhamdulillah juga ya, Mbak Ulfa ya, ini utamanya sama suaminya ya, intinya juga bertanya-tanya bagaimana Pak Ari programnya membangun desa berbasis medsos ini ya, mengawalinya gimana. Dari responsif dari pemuda Mangliawan tadi, saya pancing sama saya, punya nyali nggak untuk bikin sesuatu yang baru. Terus saya tawarkan, bagaimana kalau tempat sampean ini dibuat kantor YouTube. Maksudnya gimana Pak Ari? Ya dari situlah kami ingin mengawali ya, bagaimana konsep membangun desa berbasis media sosial tadi. Dengan adanya kantor YouTube nanti akhirnya banyak orang nanya, dan harapan saya nanti itu sebagai wadahnya anak-anak muda ya untuk berinovasi, berkreasi. Nah, kenapa saya ambil kantor di luar kantor kepala desa? Kantor kepala desa kan ada jam ada jam kerjanya ya. Kalau dunia online kan nggak ada jam kerjanya ya. Nah, ternyata Mbak Ulfa ini oke Pak Ari, kalau gitu memang kalau nggak segera dimulai nanti nggak jalan-jalan. Nah, kalau sudah dimulai nanti kan ada Pak Ari ide-ide ya, gagasan-gagasan ya terkait dengan program ini. Alhamdulillah ya, ternyata Mbak Ulfa responnya seperti itu. Nah, terus kemarin saya berusaha menemui kepala desa. Nah, kepala desa yang mengatakan ya monggo Pak Ari, ya monggo kalau misalkan mau dimulai dengan cara seperti itu ya, biar nanti segera segera greget lah di desa ini, biar pemuda ada pergerakan dan sebagainya. Alhamdulillah ya. Nah, jadi berawal dari satu orang itu, di saat satu orang itu memang punya keinginan, punya semangat, itu bisa. Makanya besar harapan kami ya, program Satu Desa Satu YouTube ini ya. Nah, kemarin saya juga bertemu dengan salah satu camat ya, waktu saya bersilaturahim ya kepada salah satu tokoh ya di Gondalegi sana ya. Beliaunya juga merespon ya, dan camat tersebut juga merespon juga ya. Besar harapan kami itu bukan hanya ngomong-ngomong doang ya, hanya dengan kecamatan YouTube yang kami ingin terapkan yaitu tadi ya, bagaimana setiap desa itu nanti ada admin media sosial. Dan dengan terbentuknya Kim utamanya ya, dengan terbentuknya Kim, itulah harapan saya, Kim yang sudah terbentuk harus punya aplikasi YouTube channel ya. Sehingga dari Kim satu dengan Kim yang lainnya itu bisa saling mengetahui aktivitas apa yang ada di Kim desa sebelah ya. Dari situ besar harapan kami tentang program Satu Desa Satu YouTube ini ya,
Jadi yang sudah kami awali di Desa Sumber Keradenan ya, terus sekarang merambat ke Desa Mangliawan juga, insya Allah juga mungkin dalam waktu yang uh, bersamaan ya untuk peresmian kantor YouTube-nya ini ya. Semoga juga nanti untuk yang tingkat kecamatan itu juga ada respon positif. Kami selaku pembina KIM ya, senyampang saya masih aktif di ASN ya. Jadi keberadaan KIM ini kurang mendapatkan respon dari masyarakat ya. Jadi gampangnya dengan terbentuknya KIM ini masyarakat juga nggak tahu apa itu KIM. Nah dari situlah ya kami berharap ya, kami selaku pembina KIM waktu saya masih aktif ya, sekarang saya sudah pensiun. Saya ingin ya, bagaimana kalau KIM, kelompok informasi masyarakat, karena punya kompetensi di bidang informasi tadi ya. Jadi KIM kita berikan peran ya, bagaimana kalau KIM sebagai penguasa di bidang informasi ya. Pengertiannya, di saat kepala desa ingin menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui KIM ya. Begitu juga masyarakat misalkan punya ide, punya gagasan, punya usulan, punya kritikan juga melalui KIM. Nah, besar harapan kami dengan adanya YouTube channel ini ya, dan fungsi KIM tadi sebagai penguasa informasi ini, nanti kedepannya eksistensinya KIM ini bisa lebih diketahui oleh masyarakat. Dan fungsinya di masyarakat nanti kayak apa? Nah, kalau sudah ada pergerakan. Harapan kami dengan adanya YouTube channel desa, dengan adanya KIM tadi, bagaimana semua aktivitas masyarakat ya, juga aktivitas pemerintahan desa itu ada dalam satu channel, yaitu channel YouTube desa. Katakanlah ini gambarnya sudah datang ini musim hujan ya, misalkan Pak RT atau Pak RW misalkan mengadakan satu kerja bakti, misalkan bersih-bersih got ya, bersih-bersih sungai ya, mungkin bersih-bersih rumah-rumah yang punya talang ya, nanti khawatir nanti banyak daun akhirnya talangnya bisa buntu ya. Nah aktivitas seperti ini bisa diliput. Liput nggak usah menunggu KIM ya, nggak usah menunggu tim dari KIM ya, diliput aja ya, diliput aja, nggak usah diedit, nggak ada masalah. Ya, pokoknya diliput, nanti baru dibawa ke sekretariatnya YouTube channel ya, atau nanti kalau misalkan jam dinas bisa di kantor desa ya. Jadi hasil liputan tadi supaya diserahkan ke adminnya yang ada di desa atau admin yang ada di kantor YouTube ya, untuk diupload. Nah, dari sinilah yang akan membedakan mana yang namanya YouTube kreator dan TV channel desa. Jadi kalau TV channel desa tadi lebih kepada memfasilitasi sebuah informasi berupa visual ya. Nah, dari situ harapan saya misalkan ada kerja bakti misalkan dari RT 2 RW 5 misalnya ya. Sebelum diupload ya, nanti harapan kami dari admin media sosial YouTube tadi paling enggak memberikan prolognya ya, misalkan ya salah satu prolog dari konten ya setelah menerima video dari masyarakat. Contoh nih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini ada liputan ya, liputan warga RW 5 ya, RT 2. Bentuk kegiatannya berupa bersih-bersih guys, bersih-bersih sungai, bersih-bersih got, bersih-bersih talang. Ya, untuk lebih jelasnya guys, mari kita saksikan liputan berikut ini. Nah, baru videonya tadi dinikmati oleh masyarakat. Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak harus misalkan harus diedit ya. Mungkin ada yang mengkritisi, kan nanti nggak layak tonton Pak kalau nggak diedit.
memang TV channel desa itu dibedakan dengan YouTube kreator, YouTube kreatif, ya. Jadi bedanya apa? Kalau YouTube kreatif tadi kan hasil dari sebuah kreasi, sebuah karya yang layak ditonton atau sebagai hiburan, ya, ya sebagai edukasi juga bisa. Tapi kalau TV channel desa ini lebih kepada penyampaian informasi secara visual kepada masyarakat, ya. Jadi itu yang harus dipahami betul. Ya, kenapa? TV channel desa tadi kontennya macam-macam sudah, pokoknya kegiatan yang ada di masyarakat. Ya. Kalau untuk YouTube kreator biasanya kan ada spesifikasi, ada kekhususan, misalkan misteri atau jelajah wisata, ya, atau misalkan channel budaya atau channel komedi atau channel cerita pendek dan lain sebagainya. Itu yang membedakan ya antara TV channel desa dengan YouTube kreator. Ya mungkin itu guys ya. Semoga dua desa Sumber Keradenan dan Mangliawan dengan membentuk kantor YouTube dengan adanya terbentuknya KIM tadi ini bisa menjadi sebuah percontohan ya. Bagaimana KIM bisa semakin eksis, bagaimana KIM punya arti bagi masyarakat di desanya. Mungkin itu yang bisa kami informasikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.